Selamat datang di Rolasan. Ya, selamat datang di Rolasan. Jadi, kali ini tema kita adalah kemandirian ekonomi. Jadi, kita kedatangan tamu dari jauh, dari Solo ya. Ini ada Pak Suyatno, adalah mantan kepala perpustakaan ya, Bung Karno. Betul. Periode 2011 dan 2018 sampai 2018 ya. Ya. Ya, sekarang dosen di Fakultas Ilmu Budaya, Betul. UNS ya. Betul sekali. Jurusan apa Pak? Di Prodi Sastra Daerah. Oh, sastra daerah. Ya. Oh, gitu. Mungkin ada sekarang kesibukannya selain jadi dosen mengajar, mungkin menulis, mungkin. Ya, menulis dan membaca. Ya, menulis, membaca. Kemudian membuat persiapan untuk mengajar. Dan sebagainya untuk menciptakan hal-hal yang baru gitu. Iya. Karena ini kita pamer mic. Mic kita baru Pak. Oh iya. Jadi yang dulu kayaknya tidak kasarnya tidak layak. Oh, jadi iya. kita akhirnya punya mic baru ya. Tepuk tangan dong. Iya. Ya. Oke, gini Pak. Jadi kita ngomongin kemandirian ekonomi nih. Terus sebelum kita bertanya lebih jauh soal kemandirian ekonomi ya Pak. Ya. Kan dulu Bung Karno bilang harus berdikari dengan ekonomi segala macam. Itu kan dasarnya kan dari Trisakti ya. Mungkin kita bisa bicara dulu soal Trisakti ala Bung Karno ini. Jadi Trisakti itu apa sih Pak? Ya. Mestinya sejarahnya panjang ya. Iya. Tapi kalau kita jujuk saja ke Trisakti itu ya tiga hal yang kita temukan dalam pidatonya Soekarno pada tahun 1964 yang berjudul tahun Pipere Pericoloso. Tafib ya. Tafib dan tahun 1965 itu yang berjudul Takari. Tahun berdikari. Ya, nah itu ditemukan Trisakti. Satu, berdaulat di bidang politik. Dua, berdikari di bidang ekonomi. Yang ketiga, berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu Trisakti yang kita temukan. Tapi kalau kita belajar lebih jauh gitu ya. Soekarno itu banyak sekali menciptakan tentang tri itu. Iya, betul. Banyak sekali. Ada trilogi. Ada Tritunggal. Iya, betul. Ada Tri Kerangka Revolusi Indonesia. Nah, itu ada tuh. Jadi kalau Trisakti intinya tiga itu. Tapi terjadinya Trisakti itu kan tidak sekonyong-konyong. Betul. Apalagi kayak itu kalau kita kerunut lebih ke belakang, ya toh, itu merupakan suatu konsep perjuangan, konsep untuk mencapai tujuan daripada revolusi Indonesia, gitu. Iya. Jadi kita runut ke belakang bahwa bangsa Indonesia itu dulu bangsa yang jaya, ya, berdasarkan bukti-bukti yang sampai sekarang itu masih bisa kita nikmati, gitu ya. Yeah. Kita itu dulu bangsa, maka Bung Karno mengatakan kita itu keturunan bangsa besar, betul. Setelah saya renungkan memang ada bukti-bukti konkret yang sampai sekarang itu masih bisa kita lihat dan kita rasakan, bahkan menghidupi kita. Seperti kejayaan pada zaman Mataram kuno. Iya. Itu meninggalkan Borobudur dan Prambanan serta yang lain. Itu menandakan atau merupakan suatu bukti bahwa bangsa kita itu dulu itu bangsa yang kreatif. Bangsa yang pinter, ya.
bangsa yang punya imajinasi, gitu ya, bangsa kita. Nah, tapi dalam perjalanannya kita tambah lagi Mojopahit, Sriwijaya dan sebagainya, kita bangsa besar. Berarti bangsa yang mandiri sebenarnya dari dulu gitu. Dalam berpikir dan berimajinasi itu. Kemudian dalam perjalanan bangsa kita itu terjajah oleh bangsa asing. Iya. Itu yang mengakibatkan kita itu sengsara. Intinya itu aja. Bencana kalau Bung Karno mengatakan. Iya. Bencananya ada dua. Satu bencana lahir, dua bencana batin. Lahir dan batin. Betul. Nah, bencana lahir dan bencana batin nanti kita uraikan tersendiri. Iya. Kemudian dalam perjalanannya akhirnya timbul kesadaran nasional. Nah, timbul kesadaran nasional bahwa mengatakan, Bung Karno itu mengatakan dalam di bawah bendera revolusi jilid 1 di bab pertama itu yang judulnya tulisan nasionalisme, Islamisme dan Marxisme itu kan. Itu dikatakan penjajahan itu bukan karena pamer kekuatan, bukan karena sesak di negerinya sana. Ya, penjajahan itu karena masalah urusan rezeki gitu lah. Nah, akhirnya terjadilah apa yang di Indonesia ada imperialisme dan ada kapitalisme. Dalam prakteknya ada kolonialisme yang mengakibatkan bangsa kita itu sengsara, bencana, sehingga bisa dikatakan hidupnya itu sebenggol seorang sehari itu sangat minim. Jadi bangsa kita itu terkenal sebagai bangsa yang minimum, serba minim sebenarnya, kayak sengsara. Nah, dari timbul kesadaran nasional itu akhirnya bangkit. Nah, bangkit, kemudian timbul pergerakan. Tujuan pergerakan itu adalah tiada lain adalah untuk merubah nasib dari sengsara ke nasib bahagia. Nah, untuk merubah nasib itu dirumuskan itu ya. Kemudian saya mencoba merumuskan daripada perjuangan beliau itu bahwa tujuannya ingin merubah secara cepat susunan masyarakat yang kocar-kacir dan morak-marik itu menjadi masyarakat yang selamat dan sempurna. Gitu lah. Untuk menuju masyarakat yang selamat dan sempurna itu perlu syarat-syarat. Syarat-syaratnya ada 3. Satu, bangsa itu harus merdeka. Ya. Yang kedua, bangsa itu di masyarakatnya harus bebas dari penghisapan dan penindasan. Kalau penindasan itu imperialisme, kalau penghisapan kapitalisme. Jadi kapitalisme dan imperialisme nanti juga kita bisa bicarakan di waktu tersendiri. Yang ketiga nanti kalau bangsa ini sudah merdeka, kekuasaan politik harus betul-betul di tangan rakyat. Jangan sampai kekuasaan politik itu nanti dipegang oleh kelas atau golongan-golongan tertentu. Ya, ini pesannya karena di dalam MIM itu mengatakan, MIM itu singkatan dari Mencapai Indonesia Merdeka. Di seberang jembatan itu ada 2 jalan, ya, ada 2 jalan. Satu jalan yang menuju ke sama rata sama rasa, yang satu menuju ke jalan yang sama ratap sama tangis. Nah, apabila rakyat Indonesia salah memilih jalan, akan masuklah ke situ. Nah, maka dari itu Bung Karno betul-betul wanti-wanti bahwa nanti itu dalam kekuasaan politik itu harus rakyat jelata itu harus betul-betul memegangnya, supaya bisa mengawasi dan mengendalikan jalannya negara ini. Begitu. Nah, kemudian tadi yang satu itu tentang kemerdekaan nasional, syarat utama. Bagaimana strategi perjuangan kemerdekaan nasional kita, gitu ya. Nah, ini Bung Karno itu atas dasar analisis objektif. Saya ulangi lagi, analisis objektif. Analisis itu saya katakan pengupasan, atau Bung Karno mengatakan nguncei, ya, atau Bung Karno mengatakan penguraian, gitu ya, dan sebagainya. Itu atas dasar faktor-faktor objektif menemukan strategi. Nah, strategi nantinya akan masuk ke berdikari itu. Oh, berarti begitu. Akhirnya ujungnya ke berdikari. Berdikari. Gitu. Tadi kan sudah dijelaskan soal yang Trisakti itu berarti dasarnya adalah bahwa terbentuknya Trisakti itu karena imperialisme dan kapitalisme itu.
karena Bung Karno itu melihat rakyat saya kok susah, jadi kayak bagaimana caranya agar bangun dari kebangkitan itu kan. Betul ya. Tadi kan juga disinggungkan bahwa yang sebenarnya tadi tuh rakyat itu nggak harus ikut dalam perpolitikan, tapi ternyata memang harus ya, karena kan di salah satunya kan ada berdaulat dalam politik ya, dan bahkan buruh pun juga dalam buruh juga dia bilang kalau harus berpolitik gitu, padahal kebanyakan buruh kan bilang saya tidak ingin berpolitik gitu. Ya, kalau boleh saya komentari, Bung Karno menganjurkan semua rakyat Indonesia harus tahu politik. Betul. Itu. Jadi semua rakyat Indonesia harus tahu politik. Nah, politik itu apa? Ini yang perlu kita jelaskan dan perlu kita ketahui. Apa itu arti politik? Jadi politik itu Bung Karno menjelaskan bahwa politik itu match forming dan match unwinding. Itu politik dalam rangka untuk mencapai sesuatu tujuan. Itu. Jadi match forming itu pembentukan tenaga, pembentukan kekuasaan. Pembentukan tenaga, pembentukan kekuasaan itu juga konsekuensi logis daripada self help dan non cooperation serta self reliance. Self help itu artinya berdikari. Jadi kalau kita mengatakan match forming itu konsekuensi logis daripada konsep berdikari kita. Gitu. Jadi berdikari itu tidak hanya di bidang ekonomi sebenarnya kalau saya mengatakan itu kira-kira. Terus karena dari penjabaran dari Trisakti tadi kan salah satunya adalah dari berdikari ekonomi. Apa sih yang dimaksud berdikari secara ekonomi gitu? Ya, berdikari di bidang ekonomi itu saya belum merunut sejarahnya tadi ya, tapi saya akan langsung menjelaskan aja. Artinya berdikari itu adalah prinsip untuk mencapai tujuan. Kita ulangi lagi. Berdikari itu adalah prinsip untuk mencapai tujuan. Tujuannya siapa? Tujuan revolusi Indonesia. Nah, itu jadi untuk mencapai tujuan revolusi Indonesia. Apa hakikat daripada berdikari itu? Adalah kita percaya kepada kekuatan sendiri, tapi tidak dalam arti kata dalam tempurung. Artinya bahwa kita berdikari itu pokok-pokoknya dalam kita menjalankan itu jangan sampai ada ketergantungan terhadap imperialisme. Itu intinya. Jadi jangan sampai ada ketergantungan terhadap imperialisme. Tapi kita perlu membangun kerjasama internasional. Jadi bukan dalam hati berdikari berdasarkan kekuatan sendiri kita seperti kata dalam tempurung, artinya tidak melihat dunia luar, tidak, gitu loh. Jadi kita tetap kerjasama dengan dunia luar yang saling menguntungkan kepada kita. Tapi kalau kerjasama yang tidak menguntungkan kita ya harus kita tolak. Nah, tadi saya mengatakan tidak ketergantungan terhadap imperialisme. Apa tuh itu imperialisme? Mungkin kita sedikit menjelaskan ya. Imperialisme itu adalah suatu nafsu. Nafsu apa tau? Nafsu menguasai. Ya, atau nafsu mempengaruhi. Menguasai dan mempengaruhi apa? Menguasai dan mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau ekonomi negeri lain. Maka dari itu dalam prakteknya imperialisme dalam hal menguasai itu adalah penaklukan. Iya, penaklukan atas bangsa. Kita dijadikan negara kita itu, bangsa kita atau wilayah negeri-negeri kita itu jadikan koloni-koloni. Iya. Nah, itu kalau menguasai. Kalau mempengaruhi itu tidak perlu dengan bedil, tidak perlu dengan pedang, tidak perlu dengan tank, tidak perlu dengan pesawat tempur, tapi cukup bagaimana merubah mindset orang yang akan dipengaruhi itu. Sehingga dalam berpikir dan bertindaknya itu adalah menguntungkan dari pihak yang mempengaruhi itu. Itu esensi daripada imperialisme. Nah,
kemudian tadi saya mengatakan menguasai penaklukan, akhirnya timbul namanya penindasan. Ya. Nah itu loh penindasan. Jadi imperialisme itu penindasan. Kita itu dipaksa untuk mengikuti mereka. Gitu kira-kira. Iya. Tadi kan dijelaskan bahwa berdikari secara ekonomi itu adalah tidak tergantung oleh bangsa lain, tapi kebanyakan yang saya pahami, biasanya saya baca itu kan berdikari secara ekonomi itu anti asing, anti kan segala macam ya. Itu bagaimana menurut Anda? Oh itu menurut saya pandangan yang salah. Iya. Salah itu. Berdikari itu tidak harus anti asing. Ya. Berdikari di bidang ekonomi itu, ya itu merupakan tadi saya mengatakan imperialisme ya, bukan asing ya, imperialisme. Imperialisme sama asing itu menurut saya beda. Bedanya di sini karena dalam rangka kerjasama itu terutama untuk negara-negara yang baru merdeka, kita kerjasama di situ saling menguntungkan. Nah, dengan pihak lain apabila sama-sama menguntungkan, kita tidak perlu menolak. Itu kejadian berdikari di bidang ekonomi. Hanya Bung Karno menegaskan ya bahwa apapun kondisinya, apapun keadaan negara kita, jangan sekali-sekali meninggalkan apa yang itu dinamakan berdikari. Itu berdikari nanti itu konsekuensi logisnya banyak sekali. Itu berdikari itu. Ya, ini yang bisa saya ketahui. Gitu. Jadi katanya berdikari itu tidak anti asing, tidak. Tapi perlu bekerja sama dengan pihak lain. Maka kalau saya membaca bukunya Bung Karno itu, apabila Seping dari Mesir, ya, Lembunandi dari India, Barongsai dari Cina, ya, terus Banteng dari Indonesia, maka di situ akan bisa mengalahkan imperialisme internasional. Karena imperialisme pada zaman itu sudah imperialisme internasional, bukan imperialisme Belanda saja. Belanda itu hanya badannya, tapi mendukung kepala-kepala internasional di Indonesia. Itu musuhnya begitu. Jadi apakah menyetujui bahwa masuknya budaya atau apa ya kasarannya, budaya yang masuk ke Indonesia itu apakah disetujui asal tadi ada untungnya bagi kita tanpa harus ada penindasan gitu? Kalau bidang budaya itu sebenarnya kalau kita bicara budaya itu sangat luas sekali. Budaya kan tidak hanya seni. Tidak. Budaya itu kita bicara budaya sekarang ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau kita bicara budaya itu konsepnya bermacam-macam, dari sudut pandang mana kita melihat. Dari sudut pandang filsafat bisa, dari sudut pandang sejarah bisa, dari sudut pandang antropologi bisa. Gitu. Tapi yang saya ketahui ya, budaya itu adalah semacam semua hasil kegiatan manusia. Itu budaya. Kalau kita ngutip teorinya Kuncaranengrat ada 3 wujud dan 7 unsur toh. Nanti ada sistem budaya, sistem sosial, dan benda-benda budaya. Terus ada unsur-unsur budaya yang lain, termasuk ada bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, ya, organisasi sosial, religi, dan kesenian. Nah, untuk kebudayaan asing itu sepanjang tidak mempengaruhi dan tidak membelokkan konsep-konsep yang ada di negeri kita, itu bisa kita akomodasi, kita bisa terima. Seperti budaya berpikir kritis, kita itu sebenarnya juga berpikir kritis. Kita berpikir kritis. Hanya saja mengapa sampai kita dalam periode tertentu kita tidak berpikir kritis. Ya, mestinya kita harus kalau kita ngutip kata-kata Van Paurussen itu, mesti kita mengetahui tentang antara mitis, logis, dan fungsional. Nah itu berarti. Jadi mitis, ontologis, dan fungsional. Sampai di mana kita berpikir? Itu dalam bidang budaya. Lalu kalau kita kembali ke tadi ekonomi, kalau kita lihat tentang berdikari di bidang ekonomi itu konsekuensinya memang luar biasa, Mbak. Luar biasa konsekuensinya. Match forming, radikalisme, dan masa aksi itu juga konsekuensi daripada self help.
Betul. sekalian gitu. Nggih. Dan, Kita ke ekonomi terpimpin, Pak. ya. Itu apakah bedanya ekonomi terpimpin dengan berdikari ekonomi? Apakah mereka itu satu kesatuan atau bagaimana? Bisa dijelaskan Nah, mungkin? kita bicara sudah lain, ekonomi terpimpin ya. Iya. Ekonomi terpimpin mesti ada demokrasi terpimpin lah. Iya, betul. Nah, kalau ada ekonomi terpimpin dan demokrasi terpimpin berarti kita bicara tentang USDEK. Ya, manipul USDEK. Nah, kalau kita bicara USDEK berarti kita bicara tentang manifesto politik. Kalau kita bicara manifesto politik berarti kita bicara pidato tahun 59. Yeah. Rediscover our revolution itu daripada Soekarno itu. Ekonomi terpimpin, apa tahu yang dinamai ekonomi terpimpin itu gitu ya. Nah, ini saya justru dapat penjelasan dari Pak Hatta. Oh ya. Ya, Bagaimana itu? Pak Hatta itu dalam bukunya judulnya Ekonomi Terpimpin. Apa yang ada di dalam bukunya itu beliau mengatakan. Jadi ini Bung Hatta itu sama Bung Karno itu satu pemikiran ternyata. Saya itu baca gitu. Apa tuh ekonomi terpimpin itu? Pak Hatta menjelaskan, ekonomi terpimpin itu ya lawannya ekonomi merdeka, ekonomi bebas, yang dicanangkan oleh Adam Smith. Gitu. Yang semboyannya Lesper, biarkan aja, biarkan. Itu yang mengakibatkan individualisme, kapitalisme, dan imperialisme. Nah, kalau ekonomi terpimpin itu sebenarnya kita mesti harus bicara juga revolusi Perancis. Oke. Kalau kita bicara ekonomi bebas, maaf, bukan. Nah, kalau ekonomi terpimpin berarti kita bicara reaksi daripada ekonomi bebas itu. Inilah. Ini kalau bicara. Jadi kalau ekonomi terpimpin itu gampangnya begini ya, gampangnya. Negara ikut campur dalam urusan kehidupan rakyat. Sejahtera gitu. Jadi kalau ekonomi liberal itu diserahkan kepada pasar. Negara tidak ikut campur dalam urusan ekonomi. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin atau praktek sampai di situ nanti akan timbul penandasan. Nah, mengatakan yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah melarat. Itu Mas. Jadi betul memang gitu. Berarti kita nanti bicara kapitalisme. Kalau bicara itu, kita bicara kapitalisme. Ekonomi terpimpin artinya negara ikut campur dalam urusan ekonomi. Apa sebabnya? Kalau negara tidak ikut campur dalam urusan ekonomi, yang ada adalah persaingan bebas. Betul. Ya toh? Ya nanti itu yang tidak punya kekuatan ya akan habis Betul, iya. Padahal kita mendirikan negara itu semua buat semua. Satu buat semua, semua buat satu, bukan untuk kelas, bukan untuk golongan. Dan kita dalam Indonesia Merdeka nanti di cita-citanya adalah tiadanya kemiskinan dan kemelaratan di masyarakat. Itu tujuan kita mendirikan negara merdeka Indonesia itu. Jadi kalau masih ada ketimpangan-ketimpangan sosial, itu namanya belum sesuai apa yang dicita-citakan. Nah, kalau itu kita ngutip pidatonya Bung Karno tahun 45 tanggal 1 Juni. Jadi dalam lahirnya Pancasila. Itu ekonomi terpimpin. Negara ikut campur dalam urusan ekonomi rakyat. Intinya begitu ya. Ya, ikut campur. Maka dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ekonomi kita itu diselenggarakan dan asas kekeluargaan. Semua kekayaan yang ada di bumi itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Itu ekonomi terpimpin itu namanya. Gitu ya. Apakah sama dengan berdikari tadi atau merupakan dasar dari berdikari ekonomi? Untuk menuju ekonomi terpimpin kita perlu berdikari. Jadi berdikari itu konsep, prinsip untuk mencapai itu. Nah, untuk mencapai ekonomi terpimpin. Iya, ekonomi terpimpin. Nah, ekonomi terpimpin atas dasar tujuan negara. Negara kita itu punya tujuan apa? Untuk menyusun masyarakat sosialisme Indonesia. Ayo kadang-kadang orang cerita sosialisme udah wah, ini sosialisme. Dan mungkin kita ada waktu sendiri untuk bicara sosialisme. Yang berdikari ekonomi tadi itu apakah artinya rakyat punya kepemilikan barang dan jasa?
atau pemerintah juga ikut campur dalam hal tersebut? Berdikari dalam bidang ekonomi itu artinya rakyat kita sama-sama apa yang namanya hulu bis kuntul baris. Bersama-sama. Nah, kalau kita bicara hulu bis kuntul baris, kita bicara periode revolusi Indonesia. Periode revolusi Indonesia dan tingkatan daripada revolusi Indonesia. Jadi untuk ekonomi tertimbun, rakyat itu harus giat. Jangan sampai ada pengangguran. Karena Bung Karno mengatakan undang-undangnya alam itu bahwa manusia hidup itu perlu kerja. Iya. Nah, untuk makan manusia itu perlu kerja. Jangan sampai rakyat itu nganggur. Kalau saya jangan sampai rakyat itu nganggur. Maka dari itu negara berusaha untuk menciptakan lapangan kerja. Iya. Maka dari itu basis-basis ekonomi yang menguasai hidup banyak, hajat hidup orang banyak itu ya mesti dikuasai dan dikontrol oleh pemerintah. Gitu. Sesuai dengan UUD ya, pasal gitu ya. Ya. Terus tujuan ekonomi menurut Bung Karno itu apakah harus ada kemauan dari manusianya sendiri? Kan awalnya dari situ ya. Terus habis itu kepada 7 hal yang harus bukan 7 ya, 8 ya. 8 hal yang harus dicapai untuk mencapai ekonomi itu. Itu menurut Anda bagaimana? Coba diulang lagi. Ya, jadi kan tujuan ekonomi kan harusnya awalnya tuh harus dari kemauan manusia sendiri. Bung Karno kan pernah bilang begitu. Menurut Anda bagaimana? Ya. Menurut saya ekonomi itu adalah sistem mata pencaharian hidup. Itu saya katakan itu ekonomi. Nah, kemudian Bung Karno menurut yang saya dapat itu semuanya harus bekerja berbarengan, hulu bis kuntul baris itu. Memang basis hidup manusia itu adalah ekonomi. Termasuk yang menggerakkan dalam proses-proses historis itu karena ekonomi. Nah, itu menurut saya. Jadi orang harus bergerak untuk mencapai apa yang dicita-citakan itu. Oke. Kemudian saya tambahkan lagi ya, Mbak. Apa tujuan daripada ekonomi Indonesia itu? Kalau saya menjawab bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang, nah ini kita ngutip kata-kata Pak Dalang ya. Iya. Negaranya itu panjang punjung, ekonominya itu hapasir hapukir, gemah ripah loh Cinawi, subur kang sarwati mundur, murah kang sarwati nuku, wong dagang ndalidir tan ono sang sayaning margi. Kemudian sosialnya itu adalah toto tentrem kerto raharjo. Itu kalau kita simpulkan 3 hal. Ada politik ideal, ada ekonomi ideal, ada sosial ideal. Jadi ekonomi kita itu menuju hapasir hapukir, gemah ripah loh Cinawi, subur kang sarwati nandur, murah kang sarwati nuku. Yang jelas itu rakyat Indonesia itu cukup sandang pangan papan untuk basis ekonomi dasar. Itu seperti itu. Saya mungkin kembali lagi ke berdikari ekonomi tadi itu, apakah berdikari ekonomi itu dipengaruhi oleh sosialisme? Tapi mungkin sosialisme di kita kan sosialisme Indonesia ya. Apa bedanya sosialis sama sosialisme Indonesia tadi? Kebetulan semalam saya juga nulis ya. Oh iya. Apa tuh sosialisme itu sebenarnya? Sosialisme itu adalah tujuan untuk membahagiakan rakyat. Itu sosialisme. Itu saja. Iya. Tapi apakah? Nah, kemudian ada macam-macam sosialisme. Paham sosialisme itu macam-macam. Ada sosialisme religius, ya, ada sosialisme utopia, ya, ada sosialisme nihilis,
Ya. Kemudian ada sosialisme ilmiah. Kemudian tambah lagi ada komunisme. Nah, itu sama-sama 3 hal. Keadilan, tiada penindasan, dan kebahagiaan. 3-nya itu. Nah, sosialisme Indonesia tapi yang saya katakan tadi itu sesuai yang di dalam. Mungkin penjelasan-penjelasan lain tadi sosialis pamane ya. Tadi tentang sosialisme ya. Tujuannya tiada lain untuk membahagiakan semua rakyat. Itu ajar kita. Jadi macam-macamnya sosialisme itu tadi. Gitu. Berarti kasarannya itu apa, sama rata sama rasa gitu atau? Ya, bisa dikatakan sama rata sama bahagia. Sesuai dengan kita mendirikan negara itu, negara merdeka itu adalah untuk menciptakan semua buat semua. Artinya semua buat semua itu ya kita kerja ya untuk semua. Ya, satu buat semua. Ya, maksudnya gitu loh. Maksudnya ojo sampai di negara merdeka nanti itu ada kemiskinan yang merajalela. Ada ketimpangan-ketimpangan sosial. Ada penindasan begitu. Apalagi penindasan jangan sampai ada. Gitu. Soal ekonomi berdikari itu apakah relevan atau masih relevan mungkin untuk sekarang ini? Ya, kalau saya mengatakan, Bung Karno mengatakan jangan sampai kita seperti ayam mati di lumbung. Maksudnya ayam mati di lumbung ya. Ayam itu ada di lumbung padi, tapi ayam itu mati kelaparan. Oh, bagaimana bisa? Nah, gimana ya itu penjelasannya gitu ya? Iya. Kita itu negara yang kaya raya akan sumber daya alam, ya. Apapun apa ada. Jadi saya kok ingat pidato tahun 57 ya. Tapi nggak usah. Kita itu kaya raya akan sumber daya alam. Pengalaman kita sudah lama, kita sudah dieksploitasi lama dalam penjajahan, dihisap lama hasil harta kekayaan kita itu. Nah, kita merdeka itu dalam rangka untuk mengelola sumber daya alam itu. Artinya kita harus mengelola sendiri supaya kita itu tidak hanya sebagai penonton di negeri kita sendiri. Iya. Betul lah? Betul. Nah, berarti dengan analisa seperti itu, ya, dengan analisa seperti itu berarti ekonomi berdiri, self-help dan self-reliant itu masih relevan. Bahkan itu penting. Iya. Penting, bukan hanya relevan, penting. Penting dan basis untuk mencapai cita-cita revolusi Indonesia. Itu. Berdikari. Nah, konsekuensinya tadi bahwa untuk menciptakan ekonomi berdikari itu apa? Itu kan? Kan kita perlu syarat-syarat. Ada 3 syaratnya. 1, kita perlu investasi. Investment of human skill. Kita harus mempunyai manusia yang terampil. Manusia yang kedua adalah material investment. Kita harus mengerti di negara kita itu punya apa saja kekayaannya. Yang ketiga perlu adanya mental investment. Mental investment itu kalau kita terjemahkan ya revolusi mental. Oh iya. Jadi revolusi mental itu sebenarnya sudah dicanangkan tahun 57. Sudah lama ya berarti. Sudah lama. Nah, mental apa yang harus kita revolusi, yang harus kita rubah itu ya? Mental kuli. Ya. Yeah. Kuli itu adalah mau bekerja apabila diperintah oleh majikan. Padahal kita perlu apa yang dinamakan imajinasi dan kreasi. Gitu ya. Yang kedua mental minderwajo white complex. Merasa rendah diri terhadap orang lain. Itu yang harus kita revolusi. Yang ketiga yang perlu kita revolusi adalah mental kita yang tidak menyukai proses tapi menyukai instan. Nah, itu harus kita hilangkan. Iya. Negara-negara maju bisa maju seperti sekarang dalam teknologinya itu tidak sulapan, tapi merupakan proses panjang, gitu loh. Nah, jangan sampai ada kata-kata lebih baik beli daripada buat, itu harus kita hilangkan. Yes. Beli lebih murah, ngapain kita harus membuat, gitu. Nah, kita harus mencintai proses untuk mencapai suasana. Maka dari itu perlu adanya 1 investment of human skill. Bung Karno pada waktu itu pemerintahan Soekarno ya, pemerintahan Soekarno pada waktu itu
dalam rangka investment of human skill itu pemuda-pemuda kita itu disekolahkan, Mbak, ke luar negeri. Iya. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya dan jangan prejudis. Gitu. Kembali ke Indonesia, garap itu tanah airmu itu, untuk mencapai kemakmuran rakyat, karena Indonesia itu mampu untuk menghidupi 250 juta orang. Kemarin saya ini diperkuat itu kata-katanya. Nanti Pak Mahfud ya, Pak Mahfud kemarin itu saya mendengar dari teman. Tapi sebaiknya ini nanti tak setelkan diri aja ya. Setelkan sini apa kata-kata beliau, bahwa apabila Indonesia itu tidak ada korupsi, gitu ya, dari sektor pertambangan saja, gitu ya, rakyat Indonesia itu bisa menerima 20 juta setiap bulan tanpa kerja. Belum pertanian yang belum yang lain, itu baru pertambangan. Apa itu yang saya tangkap? Wah, Indonesia itu memang betul-betul kaya raya. Iya. Maka dari pertama itu untuk menciptakan ekonomi berdikari itu 3 hal itu loh. Investment of human skill, material investment, sama mental investment, itu yang kita tekankan. Jadi mental bangsa kita memang kita garap. Ini perpustakaan Bung Karno ini ya, mempunyai tugas apa? 1, perpustakaan proklamator. Yang kedua, perpustakaan khusus plus, ya, yang mempunyai tugas mengembangkan kebudayaan Indonesia, kebudayaan dan peradaban Indonesia, berdasarkan tindakan dan pemikiran-pemikiran orang besar ini. Nah, pemikiran-pemikiran orang besar itu kita eksplorasi, kita masyarakatkan, kita beritahukan kepada masyarakat Indonesia. Ini tugas perpustakaan Bung Karno. Penting sekali yang saya katakan tadi itu. Tidak hanya mengkolek buku, tapi buku itu harus dibuka apa isinya. Ekonomi berdikari ini gimana? Itu tuh maksudnya. Kita itu jangan sampai ketergantungan dari pihak imperialisme. Oh ya, jadi pada saat perekonomian Indonesia itu tidak stabil, waktu ada inflasi atau segala macam, kan apa yang dilakukan sama Bung Karno untuk memajukan ekonomi secara singkat dengan berdikari ekonomi tadi. Yes, pertanyaannya. Ya sudah, itu aja, Pak. Gitu ya. Kalau tadi ada kata-kata nggak stabil ya. Saya membaca 2 pidato. Satu pidato tahun 59, penemuan kembali revolusi kita. Yang kedua saya membaca Nawaksara. Iya, Nawaksara. Nawaksara kan. Di situ ada pesan ya, Mbak. Pesan. Bagaimanapun sulitnya, itu pesan tertulis. Bagaimanapun keadaannya, bahkan di dalam pidato itu yang di tempat lain mengatakan, walaupun kita belum punya teknologi, istilahnya kita hanya untuk menggaruk dengan tangan gitu, belum punya traktor gitu. Walaupun kita sekarang itu ibaratnya kemul mego apa gitu ya, belum punya yang sempurna, tapi jangan sampai kita menghilangkan jiwa berdikari, jangan sampai kita menggadaikan jiwa kita, jangan menggadaikan mental kita, terutama mental berdikari. Jadi kita harus kembali kepada konsep percaya kepada kekuatan kita sendiri, begitu pesannya. Jadi ada 2 pidato, salah satunya di Nawaksara itu mengatakan begitu. Apapun Trisakti tetap harus dipegang teguh, terutama dalam hal ekonomi berdikari, dan di situ menjelaskan apa yang dinamakan ekonomi berdikari itu, dijelaskan begitu. Begitu, Pak. Apakah dulu ada kontra dari prinsip ekonomi berdikari itu sendiri waktu zamannya Bung Karno? Apakah mereka ada kritik dari ekonomi berdikari itu sendiri? Nah, kalau kritik pasti ada, karena tadi kalau saya berbicara dalam dari kata-katanya Pak Hatta itu, satu ekonomi merdeka itu liberal, satu ekonomi berdikari, ya, nah, atau ekonomi terpimpin, atau ekonomi Pancasila, yang mengatakan begitu ya, biarkan itu. Jelas-jelas kalau yang tidak terakomodasi keuntungan ya menyerang dengan segala cara ekonomi berdikari itu, gitu. Ya makanya
Kalau kita bicara konsep Soekarno, kita bicara tentang musuh-musuh revolusi. Musuh-musuh revolusi berbagai macam, termasuk di bidang ekonomi itu. Kita itu ingin menggalakkan produksi kita sendiri, umpamanya. Tapi ada produksi lain yang malah nggak laku, umpamanya. Wah, baik, dengan segala cara bagaimana untuk menyerang produk itu. Ini jawaban saya pribadi ya. Ya. Begitu, Mbak. Ya, tadi kan disinggung tadi kan soal apa ya? Ekonomi berdikari itu kan relevan dengan saat ini ya. Itu bentuknya dalam bentuk apa ya? Maksudnya prakteknya. Contohnya di Jakarta itu ada jembatan Semanggi. Jembatan Semanggi. Iya. Siapa yang menyusun itu? Siapa yang memikir itu? Siapa yang mengerjakan itu? Itu tiada lain adalah pemuda-pemuda kita sendiri. Insinyur-insinyur kita sendiri yang melaksanakan. Itu salah satunya itu. Terus yang kedua, dalam hal ekonomi berdikari itu artinya tidak tergantung kepada kekuatan lain, ya. Tidak adanya ketergantungan terhadap imperialisme yang saya katakan tadi, itu bahwa kita semua mesti harus kita kerjakan sendiri, tapi kita tidak bisa melepaskan kerjasama dengan dunia internasional. Itu untuk ekonomi berdikari kita gitu. Jadi saya katakan musuh tadi ya tetap ada. Yang nggak suka mesti nyerang lah. Gitu. Yang nggak suka itu dalam arti ukurannya tidak menguntungkan si dia. Iya, betul. Nah, itu mesti menyerang dengan segala cara. Berlawanan lah ya. Iya. Sama dengan kalau saya mengulas kembali terjadinya revolusi Perancis. Persis itu. Persis. Jadi nanti di tempatnya sendiri aja. Iya. Yang tadi kan ada mental investment ya, mental investment, human investment ya. Tadi kan Bung Karno juga udah pernah melakukan kisarannya mahasiswa harus disekolahkan ke luar negeri atau segala macam. Tapi yang terjadi sekarang ini kan mahasiswa sekarang kebanyakan yang disekolahkan oleh negara itu nggak mau kembali ke tanah air karena segala macam ada unsur ekonominya, karena mereka tidak ada keuntungan bagi mereka sendiri. Itu menurut Anda bagaimana? Itu kan sangat-sangat berlawanan sekali kan? Iya. Fenomena itu ada juga ya. Jawaban saya. Orang hidup itu ada dua hal pandangannya. Satu pandangan idealisme, dua pandangan materialisme. Ya. Kalau pandangan idealisme, siapa yang sekolah ke luar negeri dalam rangka untuk merealisasikan idenya itu, maka setelah selesai mendapatkan ilmu, ya, kembali ke negaranya untuk membangun negeri ini, gitu loh. Itu kalau idealisme. Saya memang punya cita-cita membangun negeri saya. Maka setelah saya sekolah di luar negeri, saya mendapatkan ilmu, saya akan kembali untuk mengabdikan kepada negeri ini, gitu loh. Tapi kalau yang pandangannya materialisme, saya sudah dapat ilmu, nanti saya akan dapat uang berapa? Saya akan digaji berapa? Saya akan dapat apa? Gitu. Nah, kalau yang pandangan itu mungkin tidak sesuai dengan sikap berdikari kita, itu pandangannya. Jadi itu. Jadi jawaban saya antara idealisme dan materialisme, kebendaan dan non kebendaan. Gitu. Jadi dulu itu disekolahkan ke luar negeri dalam rangka untuk kembali dan membangun negeri, gitu loh. Nah, itu untuk semua, bukan untuk pribadi-pribadi. Ya, begitu jawaban saya. Terkait dengan fenomena yang sekarang ini, bahwa kan Anda tadi sudah mengatakan bahwa memproduksi lebih baik dibanding mengimpor ya, atau bagaimana. Nah, itu kan yang terjadi sekarang ini kan ada yang kereta komuter lain itu kan menginginkan untuk impor karena untuk PT Inka tadi kan tidak bisa memproduksi, cuma dibutuhkan waktu dalam 2 tahun. Nah, itu
bukankah berlawanan dengan berdikari ekonomi? Jangan menunjuk gitu ya. Iya. Ya, menunjuk aku rada ora enak jawab apa gitu ya. Jadi mestinya kita membaca ketetapan MPRS tentang pembangunan nasional semesta berencana. Gitu, membaca itu. Tadi tentang ada pembangunan dalam negeri tapi tetap mengimpor ke luar negeri, itu dalam rangka tadi saya mengatakan berdikari konsepnya Soekarno yang saya tahu itu tidak memperkecil kerjasama internasional. Itu saya tekankan. Dan kalau kerjasama itu menguntungkan kita, ya kita ambil. Tapi kalau tidak menguntungkan, ya kita tolak. Jelas, revolusi kita itu jelas. Memakai atau menolak. Nah, tadi mengatakan produksi dalam negeri. Kalau kita membaca pembangunan nasional semesta berencana itu salah satu klausulnya mengatakan kita menekankan untuk pembangunan industri berat di dalam negeri. Itu udah dirancang itu, termasuk kebudayaan udah dirancang pembangunan industri itu. Karena industri itu yang akan menopang perekonomian nanti secara nasional. Dan itu harus diawasi oleh negara dan dikendalikan oleh negara. Dan PT itu tadi kan jelas dikuasai oleh negara. Iya. Oleh negara. Begitu. Jawaban gitu. Jawaban saya begitu ya. Tetap mengutamakan kerjasama internasional. Mengutamakan hubungan internasional, tapi tetap menguntungkan. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan lah ya, gitu. Iya. Kalau untuk ekonomi berdikari tadi, yang dilakukan Bung Karno kan untuk mempercepat ekonomi. Apakah ada kerjasama dari negara-negara lain yang pada saat itu bagi Bung Karno itu menguntungkan kita? Apakah ada kebijakan-kebijakan gitu? Ya. Waktu Bung Karno dulu. Sepanjang yang saya tahu ya, karena itu pertanyaan yang sulit dijawab. Menurut saya yang sulit dijawab. Ada kerjasama internasional dalam rangka mendukung Indonesia, bukan hanya ekonomi saja, ya, di bidang budaya, di bidang politik, di bidang teknologi juga ada di situ. Tapi saya tidak akan menyebutkan dari mana gitu ya. Begitu ya. Begitu jawaban saya. Tapi pasti ada lah ya. Ada tapi mungkin ada. Tidak hanya dari ekonomi, mungkin dari kebudayaan atau mungkin bisa dari segala penjuru lah ya. Dari mana saja. Yang penting kita tidak prejudice, tidak prasangka, tidak buruk sangka. Kita membangun kalau buruk sangka nanti kita akan tidak mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Maka dari itu mental itu yang penting, yang perlu kita benahi. Mental bangsa kita itu yang benar-benar. Yang sudah ya kita itu sudah dibudakkan, sudah dikulikan itu berabad-abad lamanya sehingga itu membaji di dalam pribadian kita yang perlu kita revolusikan itu. Bentuk revolusi mental itu bisa dari mana saja sih Pak? Revolusi mental itu dalam bidang ekonomi ya. Kita mesti mencintai produk kita lah. Ya betul. Ya, kita mesti kalau bisa memproduksi sendiri. Jangan sampai ada yang mengatakan produk Indonesia itu lebih baik daripada produk di sana. Jangan. Kata-kata seperti itu harus kita hindari. Saya pernah bercakap-cakap dengan kawan kita dari Italia. Dari Italia. Orang Italia itu sangat senang sekali ngopi. Iya. Ngopi. Nah, untuk memajukan perekonomian itu justru orang Italia itu mencintai terhadap kopinya. Cintai kita. Pamannya di sini sudah ada namanya Java Coffee kalau di Indonesia ya. Memang ada lebih makanan. Terus ada gudeg, ya, di bidang makanan ya. Ini mesti harus kita cinta. Itu yang dinamakan sikap patriotis.
patriotisme itu harus kita galakkan dalam rangka untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. Apa tuh patriotisme itu? Patriotisme itu prinsipnya adalah cinta. Nah, kalau sudah cinta itu mesti satu dibanggakan. Ya, oh ini produk Blitar nih, oh, kopi Blitar nih, teh Blitar nih. Ini kita banggakan. Dan itu harus kita dukung. Jangan sampai kita tidak dukung. Itu. Yang kedua, kita pertahankan. Satu dibanggakan, dua dipertahankan. Apapun yang terjadi dipertahankan. Maka dari itu Bung Karno mengatakan dalam hal pertahanan itu sak demuk bathuk sak nyari bumi. Waduh, apa tuh? Wah, itu mesti dipertahankan betul. Iya. Dibanggakan, dipertahankan. Yang ketiga, diperjuangkan. Yeah. Diperjuangkan kita itu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur itu kita tidak harus tengok-tengok. Tahu tengok-tengok ya? Iya. Tengok-tengok nekem dengkul ya, sambil medati bulung perkutut ngombe teh ginastel. Wah, nanti bahagia akan datang sendiri. Tidak. Harus kita perjuangkan untuk mencapai itu gitu. Kita perjuangkan. Nah, banggakan, dipertahankan, pertahankan, diperjuangkan. Nih, saya masih banyak, tapi itu 3 itu aja. Diperjuangkan. Indonesia merdeka tidak akan mungkin datang kemerdekaan kalau nggak kita perjuangkan. Tidak secara instan. Iya, ekonomi berdikari tidak akan berhasil apabila kita tidak pertahankan, apabila tidak kita perjuangkan, betul. Apabila tidak kita pertahankan. Itu kan. Nah, maka dari itu ada hubungannya dengan mental kita. Mental kita itu jangan sampai mudah terubah. Apa ya? Enak ngomongan sidik langsung berubah pikiran. Padahal kita sudah punya konsep yang mapan dan matang gitu loh. Trisakti gitu ya. Mapan dan matang sebagai prinsip untuk mencapai tujuan revolusi kita gitu loh. Gak gampang mulah malih lah ya. Nah, jangan mulah malih gitu loh. Jadi gitu. Nah, konsep itu yang kadang-kadang perlu kita perhatikan. Nah, untuk mencapai supaya tidak mulah malih dalam berpikir itu, pelajarilah sejarah kita. Sejarah jauh. Itu untuk menuju berdikari. Dan pastinya tahan banting lah cara gampangannya itu, tahan banting. Arti olok-olok ya karemu aku punya sendiri kok, punya kita sendiri gitu. Jadi dalam revolusi mental tadi, dalam bidang ekonomi tadi kan ada apa tadi, dipertahankan, dibanggakan, diperjuangkan. Itu bentuknya lah ya. Iya. Ya, dipertahankan dan diperjuangkan. Tadi mungkin ada masih, kan itu cuma 3 ya. Mungkin ada yang lain Pak. Dari yang tadi. Masih ada lagi? Iya. Satu aja. Dilestarikan. Oh iya, betul, dilestarikan ya. Dilestarikan. Iya. Ya, jangan hanya diperjuangkan, dipertahankan, dibanggakan. Lah kalau nggak dilestarikan, nanti kena ada erosi, ada abrasi, hilang. Kalau nggak kita pertahankan, gitu. Lestarikan. Itu contohnya seperti yang kemarin Malaysia ada yang reok Ponorogo itu kan ada kebanyakan dari kita nggak tahu tuh reoknya. Itu ya melestarikan, ya mempertahankan, ya membanggakan, ya memperjuangkan. Empat-empatnya kena di situ. Iya. Luang punya kita kok, kita kan seperti itu. Betul. Dan itu tidak hanya satu, banyak. Nah, terus tambah lagi kita itu memang perlu open. Cara Jawa ini open, tahu open nggak? Opennya apa ya? Open itu send up. Ikut apa ya gitu ya, memiliki, menghargai dan sebagainya. Itu mesti open. Itu iya. Jangan sampai kita punya diambil orang lain terus dijual ke kita sendiri. Ya itu loh. Itu sudah banyak sih Pak kayak gitu. Dan itu kita bangga. Padahal kita nggak dapat duitnya toh. Iya. Contohnya gini. contoh ini contoh aja contoh. Ya, contoh. Dalam bidang kesenian, ya seneng lah gitu. Namanya kita punya ada seni mocopat Jawa gitu. Nah, kita itu malah sebagai orang di sini itu nggak memelihara. Iya. Tapi dipelihara orang lain. Sehingga kalau kita perlu narasumber, mengundang orang lain yang notabene bukan orang kita, dan akhirnya kita membayar dia, padahal dia dari hasil mempelajari kita.
Iya. Jadi dia dari kita membayar dia. Iya. Gitu. Itu sama dengan itu sih Pak, yang barang dari Indonesia terus habis itu ke Amerika kan, habis itu dibeli sama orang Indonesia tuh ternyata made in Indonesia begitu. Kok Sama aja kan. mental seperti Iya. itu yang perlu kita revolusi. Mental tidak percaya kepada diri sendiri, Iya. gitu ya. Itu mental tidak percaya kepada sendiri, tidak percaya kepada kekuatan sendiri. Itu perlu kita Iya. revolusi. Padahal dari berdikari ekonomi kan awalnya percaya dengan diri sendiri kan. Iya, kekuatan Iya. sendiri, diri sendiri. Itu pun tidak luput dari sejarah kita. Iya. Sekarang kita kembali ke masa lalu aja lah. Kita contohnya Prambanan, Candi Prambanan, Mbak. Candi Prambanan. Pada zaman itu nggak ada kertas loh. Nggak Ya, ada. nggak ada teknologi crane seperti sekarang. Iya. Bagaimana membuat blueprintnya, Iya. buat konsep yang begitu detail itu, nek zaman saya itu mesti berlembar-lembar itu. Iya, ada arsitek, ada. Gitu. Itu kok bisa itu? Itu menandakan bahwa bangsa kita itu memang pinter gitu loh. Bukan bangsa yang tidak pinter. Terus yang kedua, untuk memasang benda-benda yang lincip-lincip di atas itu, teknologi Iya. apa yang dipakai? Iya juga sih. Iya, toh? Pakai apa yang pakai? Terus yang ketiga kok nah, kita kembali ke penataran sini. Itu bisa simetri nih kalau kita lihat itu candi itu. Apa sudah ada penggaris pada waktu itu? Iya. Kok Dan bisa halus? sampai sekarang. Dan itu menghidupi orang sekarang loh. Iya. Artinya orang ke situ ngelihat bayar. Nah, di lingkungan jualan minuman laku. Iya. Karya zaman dulu tapi bisa menghidupi sampai sekarang. Sekarang tantangan saya. Apa produk bangsa sekarang yang bisa menghidupi 1000 tahun yang akan datang? Atau tidak jauh-jauh lah, 100 tahun yang akan datang produk apa? Kalau Borobudur itu tahun 800 sampai sekarang masih ada dan masih menghidupi, bahkan karcisnya mahal. Iya toh? Betul. Nah itu kita mesti jangan kembali ke masa lalu, membuat yang baru yang bisa ditinggalkan untuk masa yang akan datang, mestinya Iya. begitu. Ya, itu semua kembali kepada mental kita, mental, terutama mental kreasi dan mental imajinasi. Mau bermimpi dan mau berbuat, gitu loh. Susah sih. Cukup enak, tuku enak, orang. Iya. Kita harus berani secara proses. Ya, teman pernah masak mie instan. Pernah. Nah, berapa menit? Cepet. Namanya Tapi tetap instan. aja proses. Tapi tetap ada prosesnya. Tapi mie itu produknya dari mana? Sumber bahan pokoknya apa? Pokoknya tepung. Tepung apa? Gandum toh? Iya. Apakah Indonesia memproduksi gandum? Enggak sih. Hmm? Enggak sih. Nah, itu loh. Hal seperti itu loh, Mbak. Kadang-kadang kita dalam berdikari kita memberdayakan apa yang kita punya. Coba sekarang bikin mie bahannya dari singkong umpamanya. Ya toh? Mie bahannya dari ketan umpamanya. Gitu loh. Nah, jadi itu kan memberdayakan petani kita. Nah, kita ini nggak ngelak-elak ya, sing ora seneng mesti suara aku ya. Rakyat kita itu nggak memproduksi gandum. Ya, Indonesia nggak ada gandum. Iya. Tapi kita apa jadinya? Ya Gandrung sekali untuk membuat. Itu seperti itu, Mbak. Contohnya itu contoh yang gampang aja lah, gampang sama gitu. Apa ada ini terakhir ya Pak, karena waktunya sudah mau habis. Apa sih tantangan kita dalam memasukkan ekonomi, maksudnya dengan apa ya, dengan mengaitkan dengan berdikari ekonomi tadi? Satu, jangan bosan-bosan untuk belajar. Oh ya. Satu ya, jangan bosan-bosan untuk belajar. Nggak ada habisnya Pak itu. Nggak ada habisnya belajar. Anggaplah semua hidup itu adalah pengalaman yang akan datang. Terus selanjutnya, karena kita itu sudah lama saya katakan mental kita itu dirusak oleh imperialisme lama itu. Mental kita harus kita revolusi. Yang dalam bentuk nation and character building. Pembangunan bangsa dan kepribadian bangsa. Itu tidak bisa lepas dari itu. Lepas dari ini dari saya. Di dalam hal berdikari ya memang itu
strategi kita, prinsip kita untuk perjuangan. Mm-mm. Dan dalam berdikari itu ada persatuan, Mbak. Ada persatuan yang namanya DEK atau Jeladret. Wah, itu nanti akan menimbulkan match forming, radikalisme, dan masa aksi. Kita kembali ke ajarannya Soekarno tentang ekonomi berdikari. Masalahnya sumber daya alam kita itu melimpah. Cuman kita nggak mengelola sendiri, itu masalahnya gitu loh. Terus setelah ada perusahaan-perusahaan besar, harapan saya juga milik bangsa kita. Jangan merupakan milik orang lain. Gitu ya. Milik orang lain itu luas ya. Bangsa kita. Begitu dari saya. Mungkin itu ya terakhir dari Pak Suyatno. Kita sudahi pembicaraan kita hari ini ya. Terima kasih sudah menonton Rolasan Perpustakaan Bung Karno. Terima kasih. Dadah.